Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Suku Mandobo yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar itu buat saya tuh luka. Papua, hutan paling besar terakhir di Indonesia. Dari Sumatera ke Kalimantan dan sekarang Papua. Konglomerat dengan uangnya membeli tanah demi tanah yang dilabeli kemajuan meski di belakangnya adalah membodohi ketua adat dengan iming-iming Rp100.000 per hektar. Hukum pun dibelok-belokkan oleh pemerintah demi rupiah, hutan yang seharusnya menjadi lahan konservasi kini menjadi sawit di mana-mana. Pemerintah mengatasnamakan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat setempat meskipun mereka tanpa sawit bisa makan gratis. Masyarakat adat menerima ganti rugi Rp100.000 untuk 1 hektar hutan adat mereka. Petrus Kinggo, Ketua Marga Kinggo dari suku Mandobo, mengatakan sagu yang tumbuh liar di hutan adatnya di Bovendigul adalah makanan pokok masyarakat adat Papua. Sagu ini minimarket saya. Jadi sagu ini di luarnya tulang, di dalam itu ada isi sagu. Jadi kita parut, setelah parut ampasnya bawa ramas, setelah ramas masuk di plepa, tepungnya jadi sagu, kita bawa pulang. Jadi ini minimarket saya yang saya makan tidak perlu bayar, itu gratis. Banyak cara yang dilakukan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memanipulasi dan merekayasa atas kepentingan bisnis. Namun 6 tahun lalu, Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar. Bapak nanti kami kasih honor rupa. Bapak sebagai koordinator, terus biaya pendidikan nanti tanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumber air bersih, nanti gengset. Jadi anak-anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti tanggung perusahaan. Coba itu bicara semua tapi tidak ada dalam tertulis. Petrus menunjukkan peta area yang dia klaim sebagai hutan adatnya. Tanda terima ini menunjukkan dia menerima Rp485 juta sebagai ganti rugi atas hutan adatnya seluas lebih dari 4.800 hektar. Pada saat perusahaan ini kan sudah lebih awal pegang izin. Jadi maunya dia buru cepat supaya dia transaksi pembayaran itu per hektar 100.000 dulu supaya ada persetujuan ini dengan tanda tangan marga, terus dengan foto supaya saya ajukan ke Jakarta, itu tujuannya. Korindo mengatakan mereka telah memberi tambahan ganti rugi Rp100.000 per hektar untuk pohon. Jumlah ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang telah memberi mereka izin lokasi. Petrus mengatakan dia terpaksa menandatangani kesepakatan lahan. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja. Nah, dengan cara untuk menakutkan kita supaya ini tanah berikan, wah ini tidak benar. Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, RPD, Papua, disebut rata-rata lama sekolah, RLS, per kabupaten sangat bervariasi. Misalnya, di beberapa kabupaten pegunungan sangat rendah dibanding kota. Di kota-kota seperti Jayapura, Timika, Merauke, Biak, fasilitas pendidikan relatif baik. Ada SMA, SMK, bahkan universitas. Guru lebih lengkap. Akses internet dan listrik stabil. Banyak siswa bisa lanjut kuliah keluar Papua. Tapi di pedalaman, misalnya di Pegunungan Tengah, Yahukimo, Enduga, Mamberamo, Tolikara, Lanijaya, Asmat, Bovendigul, pesisir terpencil. Sering terjadi sekolah tanpa guru berbulan-bulan. Gedung sekolah rusak atau tidak ada bangunan permanen. Anak harus jalan kaki 1-3 jam untuk sekolah. Buku,
internet, dan listrik sangat terbatas. Oleh karena itu, mudah sekali perusahaan dengan bujuk rayunya serta kurangnya peraturan pemerintah dalam melindungi kawasan yang semestinya menjadi hutan konservasi ini menjadi objek bisnis. Pemangku jabatan di Indonesia mempunyai ijazah minimal S1 jadi pasti mengerti dampak dari berubahnya hutan dengan berbagai keanekaragaman hayatinya menjadi areal hutan sawit. Kami coba jelaskan jika kalian kurang mengerti wahai pemangku jabatan di Indonesia. Hutan Papua adalah salah satu kawasan dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Ketika hutan dibabat, habitat cendrawasih, kasuari, kangguru pohon, dan ratusan spesies endemik hilang. Banyak spesies tidak punya tempat pindah, jadi populasinya menurun cepat. Lahan sawit monokultur membuat hewan tidak bisa hidup di sana. Dalam satu konsesi sawit, bisa hilang ratusan jenis burung dan puluhan mamalia. Hutan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Saat ditebang atau dibakar, karbon dilepas ke atmosfer. Tanah gambut, kalau ada, melepaskan emisi besar. Suhu lokal meningkat. Risiko kebakaran meningkat. Sawit hanya menyerap sebagian kecil karbon dibanding hutan alam. Perkebunan sawit memakai pupuk sintetis, herbisida, pestisida, limbah pabrik CPO. Masuk ke sungai dan rawa, efeknya air tidak lagi aman diminum. Ikan menurun. Risiko pencemaran logam berat meningkat. Banyak kampung adat Papua kehilangan akses air bersih setelah sawit masuk. Hutan menyerap air seperti spons. Ketika hilang, banjir mudah terjadi. Sungai cepat meluap. Tanah longsor lebih sering. Musim kering lebih panas dan kering. Sawit tidak mampu menahan air seperti hutan, jadi daerah hilir makin rentan. Ketika hutan ditebang, sagu, hutan makanan, dan pohon obat hilang. Masyarakat adat kehilangan sumber pangan tradisional. Ketergantungan pada beras dari luar meningkat. Ini memicu kerawanan pangan di banyak kampung. Hutan adalah sekolah, tempat ritual, tempat berburu, bagian dari adat. Tanpa hutan, banyak lokasi sakral hilang, tanaman obat punah, identitas suku memudar. Hilang hutan, hilang budaya. Masuknya sawit sering menyebabkan konflik antar marga, kriminalisasi masyarakat adat, ketidakadilan kompensasi, konflik masyarakat melawan perusahaan. Lahan adat sering diserahkan tanpa musyawarah yang benar. Banyak perusahaan sawit menjanjikan pekerjaan, pembangunan, plasma. Tapi kenyataan, masyarakat hanya jadi pekerja harian upah rendah. Janji plasma sering tidak ditepati. Tanah adat hilang permanen. Setelah tanah hilang, masyarakat kehilangan sumber hidup yang sebelumnya gratis. Karena sungai tercemar limbah sawit, ikan lokal mati, udang sungai berkurang, rawa-rawa mengering. Banyak wilayah Papua bergantung pada ikan sungai sebagai makanan utama. Perubahan dari hutan ke sawit memicu lahan mudah kering, kebakaran cepat menyebar, kabut asap. Kebakaran hancurkan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan, konversi hutan ke sawit memiliki dampak besar pada lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan banyak dampaknya bersifat permanen. Sawit mungkin memberi pemasukan cepat, tetapi merusak fondasi kehidupan jangka panjang masyarakat Papua. Jadi, sekali lagi dari kesekian kalinya kami katakan, apa kerja kalian wahai pemangku jabatan? Kalian tahu seberapa kurangnya pemerataan pendidikan di Papua. Tapi kamu biarkan perusahaan-perusahaan ini begini. Kau jual harga diri dan jati diri kami untuk pajak. Inikah contoh wakil rakyat?
Kami dari hati terdalam kecewa dan berdoa semoga Tuhan berlaku adil dan memberi ganjaran setimpal baik yang buruk atau baik. Lakukan dan stop janji-janji. Kami di Papua pun rakyat Indonesia. Kami cantumkan daftar perusahaan di deskripsi.